Halo bro, di video kali ini saya akan membahas alur cerita yang berjudul The Way Back, yaitu sebuah film survival Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2010, garapan dari Peter Weir, yang terinspirasi dari kisah nyata oleh The Long Walk di tahun 1956, yaitu sebuah memorable karya bekas tahanan perang Polandia yang bernama Slawomir Rawicz yang mengklaim dia bahwasanya kabur dari Gulag, yaitu penjara untuk tahanan Uni Soviet. Dan dia berjalan sepanjang 4.000 mil atau setara dengan 6.437 km dari Siberia menuju India, tepatnya di tahun Perang Dunia Kedua. Baik, langsung saja inilah film The Way Back. Film diawali dengan seorang pria sedang diinterogasi dengan tuduhan sebagai mata-mata. Jadi pria ini bernama Janusz Wierzek. Janusz dipaksa untuk mengakui bahwasannya dia benar adalah seorang mata-mata, namun dia tidak mau. Hingga akhirnya yang menginterogasinya mendatangkan istri dari Janusz sebagai saksi dan mengakui bahwasanya benar Janusz adalah seorang mata-mata dari Partai Komunis untuk memata-matai Stalin. Nah, mungkin di sini istri Janusz itu sudah diancam oleh pihak Uni Soviet sehingga dia takut untuk menutupi rahasia suaminya. Kemudian scene berpindah ketika Janusz dan para tahanan lainnya sedang dikirim ke Gulag Siberia. Dia mendapatkan hukuman penjara selama 20 tahun lamanya di sana. Jadi Siberia menjadi tempat penjara paling menakutkan karena jauh dari pemukiman dan dikelilingi alam liar. Dan suhu di sana pun itu sangat dingin, sehingga tidak ada harapan para tahanan untuk lari dari tempat sana. Keadaan di dalam Gulag itu sangat miris. Untuk bertahan hidup di sana itu harus antri untuk mendapatkan sedikit makanan. Jadi sepotong roti saja di sana itu sangat berharga untuk menyambung hidup di hari berikutnya. Seperti ketika Smith merebut kembali potongan roti yang terjatuh ketika akan diambil oleh seorang yang sedang kelaparan, sampai akhirnya di sini Janusz melihat kejadian tersebut, itu merasa simpatik dan memberikan sebagian makanannya kepada orang yang kelaparan tadi. Dan di sini Smith pun berkata kepadanya bahwasanya kebaikan dia akan membunuhnya di sini. Dapat disimpulkan bahwasanya di tempat ini itu jarang sekali orang baik seperti Janusz. Setelah kejadian itu, Janusz dihampiri oleh seseorang bernama Andrei Voss. Dia seorang aktor film yang dituding bersalah karena perannya menyinggung pemerintahan Stalin. Mungkin pada saat itu sangat sensitif terhadap hukum. Seperti halnya Smith, dia ditahan di sana itu hanya karena dia warga negara asing, yaitu dari Amerika Serikat. Lalu scene berpindah pada Valka yang sedang bermain judi di sana. Valka ini tahanan paling kejam di antara yang lain, karena kasus dia itu adalah seorang perampok dan pembunuh. Nah, jadi apapun yang dia ingin harus diberikan, karena jika tidak, maka dia tidak segan untuk membunuh. Seperti halnya ketika dia inginkan sweater tahanan lain, dia langsung mengambilnya secara paksa dan membunuh orang tersebut. Kejam banget ya guys. Malam harinya, Janusz dan Andre sedang merencanakan kabur dari tempat itu. Andre tahu bahwasanya timur, barat, utara itu masih dalam kekuasaan Uni Soviet. Maka mau tidak mau mereka harus kabur menuju selatan melewati Danau Baikal dan langsung menuju perbatasan Mongolia. Tapi di sini Janusz ingin membawa teman-temannya agar dapat membantu satu sama lainnya. Nah, setelah semua direncanakan, mereka mulai menimbun makanan untuk perbekalan selama dalam pelarian. Pagi hari tiba, mereka melakukan aktivitas seperti biasa sebagai pekerja penambang pohon. Pagi itu ternyata di luar Siberia sedang ada badai salju, sehingga banyak dari tahanan yang lain itu mati, tidak kuat akan dingin suhu di sana. Sampai akhirnya Smith meminta untuk berlindung di dalam hutan, namun ditolak oleh penjaga. Tapi Smith di sini tetap kekeh akan berlindung di dalam hutan, tak mempedulikan penjaga yang akan menembaknya. Akhirnya penjaga pun memerintahkan tahanan yang lain untuk berlindung di dalam hutan bersama Smith yang telah dulu berada di sana. Pada sini inilah Janusz, Smith, Zoran Kazik, dan Andrei Voss saling berkenalan satu sama lainnya. Walaupun selamat dari badai salju, penjaga tetap memberikan hukuman kepada Smith yang membantah akan perintahnya tadi. Nah, dia dan beberapa tahanan lain ditugaskan lebih berat lagi, yaitu di pertambangan. Di sana udara sangat pengap dan sering terdengar ledakan. Itu membuat Janusz berhalusinasi pulang ke rumahnya. Untung saja disadarkan oleh Smith yang menariknya. Karena sudah tidak tahan lagi, Janusz pun mulai menceritakan rencana dia bersama Andrei untuk kabur dari tempat itu. Lalu di sini Smith membantahnya karena Smith tahu bahwasanya Andrei adalah seorang pendusta.
Dia selalu membicarakan tentang rencananya itu kepada orang-orang atau tahanan-tahanan yang baru. Namun Smith siap membantunya jika Janus benar-benar ingin keluar dari tempat itu. Karena Smith mengerti bahwasanya sifat Janus yang baik itu akan berguna untuk dia nanti ketika dalam perjalanan. Malam harinya Janus kembali membicarakan tentang rencananya itu kepada Andre, dan seperti yang dikatakan Smith tadi, ternyata benar Andre memang seorang penakut. Dia banyak alasan ketika Janus mengajak untuk berangkat malam itu. Entah itu soal makanan, jarak tempuh, tujuan, ataupun cuaca di luar sana, itu akan membunuh mereka, katanya. Tanpa disadari ternyata percakapan mereka sedang didengarkan oleh Valka, yang membuat dia ingin bergabung dalam rencana mereka. Di sisi lain, Smith sedang berbincang dengan tahanan petugas penjaga genset listrik, dan dia mengatakan bahwasanya peluang Smith itu hanya 10 menit untuk kabur dari sana setelah genset listrik di sana mati. Dan akhirnya mereka sepakat untuk menunggu momen yang tepat untuk beraksi. Ketika sedang menunggu, Janus didatangi oleh Valka dan mengancam agar membiarkannya ikut dalam pelarian tersebut. Dengan terpaksa, Janus pun menyetujuinya, karena jika tidak, maka Valka tidak segan untuk membunuhnya. Tibalah waktunya ketika genset listrik padam, mereka bergegas memotong kawat pagar dan kabur dari sana. Dan benar saja, mereka akhirnya berhasil kabur jauh dari pengejaran para penjaga dan anjingnya. Karena jejak kaki mereka tertutupi oleh badai salju. Ketika sudah jauh berjalan dan yakin bahwasanya mereka tidak lagi dalam pengejaran, maka mereka memutuskan untuk berhenti sejenak dan mengumpulkan barang bawaan mereka agar dijadikan menjadi satu. Setelah cukup lama beristirahat, perjalanan mereka pun dilanjutkan, dan Janus mengatakan bahwasanya untuk sampai ke Danau Baikal itu akan memakan waktu sekitar 4 minggu perjalanan, dengan resiko cuaca yang ekstrim dan persediaan makanan yang minim. Malam harinya, mereka memutuskan untuk berhenti dan menyalakan api unggun. Lalu mereka berpencar untuk mencari kayu dan ranting pohon. Masalahnya adalah Kazik yang memiliki penyakit rabun senja terpisah jauh dari yang lain, sampai akhirnya dia tersesat dan mati kedinginan. Mirisnya dia mati tak jauh dari kumpulan yang lain dan tak ada yang menyadarinya. Lalu mereka menguburkan jasadnya di sana dan melanjutkan perjalanan kembali. Berhari-hari sudah mereka jalani hingga akhirnya stok makanan mereka habis, dan di sini Valka mulai panik dengan keadaan tersebut dan berbicara kepada Janus untuk memakan salah seorang temannya. Namun di sini Janus menolak karena dia yakin bahwasanya akan menemukan Danau Baikal di mana mereka akan mendapatkan banyak makanan di sana. Keesokan paginya, Janus berinisiatif untuk pergi sendirian mencari Danau Baikal, dan akan kembali jika dia telah menemukannya. Dengan berbekal hanya beberapa kayu dan ikan pemberian Smith, membuat Janus menderita dalam perjalanan hingga dia berhalusinasi kembali akan rumahnya. Tapi untungnya dia berhasil menemukan Danau Baikal yang dicari, dan kembali ke teman-temannya walau dalam kondisi sangat mengkhawatirkan, karena perjalanan dia nyaris tanpa perbekalan. Setelah kondisi Janus pulih, mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju Danau Baikal. Namun di tengah-tengah perjalanan, Smith merasa sedang diikuti oleh seseorang. Setelah mereka kepung, ternyata dia adalah seorang wanita bernama Irena dari Polandia yang juga dalam pelarian, dan meminta untuk bergabung bersama mereka. Namun sini Smith menolak karena dia nantinya akan menjadi beban dalam perjalanan. Namun mereka kembali menerima Irena ketika mereka mendapatkan seekor rusa terjebak di dalam lumpur, lalu mengajak Irena untuk makan pada waktu itu. Sampailah mereka di Danau Baikal. Mereka menetap beberapa hari di sana agar stamina dan kondisi kembali pulih, lalu melanjutkan kembali perjalanan hingga sampailah mereka pada sebuah pemukiman. Di sini Valka berinisiatif untuk pergi ke sana untuk mencari makanan, namun di sini Janus menolak karena sangat beresiko akan ditangkap kembali. Lalu mereka pun mengambil jalan memutar melewati perbukitan. Menyadari bahwa Valka tidak ada dalam rombongan, mereka pun memutuskan untuk beristirahat dan menunggunya.
Lalu datanglah Valka dengan membawa banyak hewan dan sebotol minuman. Di sini Smith bukannya senang, tapi malah emosi kepada Valka karena yang dia lakukan itu sangat beresiko buat semuanya. Tapi setelah Valka menjelaskan bahwa dia butuh makan, dan dengan keahlian Valka merampok, maka itulah yang bisa ia lakukan katanya. Lalu pertikaian itu pun usai, dan mereka memasak hewan dan memakannya. Hari terus berlalu, perjalanan pun terus dilanjutkan hingga akhirnya sampailah mereka di perbatasan antara Uni Soviet dan Mongolia. Nah, di sini Valka harus berpisah dengan yang lain karena di sini Valka adalah seorang yang masih membela rezim Stalin. Dia memutuskan untuk berhenti walaupun dia tahu bahwa bisa saja dia kembali tertangkap. Namun itu tidak jadi masalah baginya karena setidaknya dia akan menetap di penjara yang lebih baik daripada Gulag dulu. Nah, pada scene inilah terakhir kalinya kita melihat peran dari seorang Valka. Akhirnya mereka pun sampai di Mongolia. Namun mereka berubah pikiran karena ternyata Mongolia juga menganut paham komunis, yang pastinya Mongolia bukan tempat aman buat mereka. Akhirnya mereka pun terus berjalan hingga menemukan kuil yang sudah rusak dan tak berpenghuni. Di sini Andre teringat akan gerejanya yang juga sama dirusak oleh orang-orang komunis. Sampai di sini mereka pun bingung harus kemana lagi tujuan mencari tempat aman yang bebas dari orang-orang komunis. Nah, di sini Janus mengusulkan untuk berjalan menuju India melalui pegunungan Himalaya. Karena dengan itu mereka bisa meminta perlindungan oleh tentara Inggris yang saat itu sedang menduduki wilayah India. Perjalanan pun dimulai dengan menyusuri gurun pasir yang sangat panas, hingga akhirnya mereka pun kehabisan air. Tapi untungnya di tengah gurun pasir yang tandus, mereka menemukan sumber air dari sebuah sumur. Mereka akhirnya beristirahat dan bermalam di sana, namun di sana itu tidak ada yang bisa dimakan. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan keesokan harinya dengan mengisi semua botol dengan air. Namun di tengah perjalanan, mereka dihadang dengan adanya badai pasir. Lalu mereka lari mencari perlindungan sehingga persediaan air yang mereka bawa harus terbuang sia-sia. Ketika badai telah berlalu, mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali. Di sini Irena kondisinya semakin kritis, ditambah lagi kakinya yang membengkak akibat panasnya pasir. Dan disinilah akhir perjalanan dari Irena. Mereka pun lalu menguburkan Irena dan melanjutkan perjalanannya kembali. Akhirnya setelah Irena, Thomas pun sama seperti Irena, kondisinya melemah dan kakinya membengkak. Dan akhirnya Thomas pun meninggal. Mereka pun tetap melanjutkan perjalanan, dan kali ini Smith lah yang kondisinya mulai melemah. Dia sudah tak sanggup lagi untuk melanjutkan perjalanan. Lalu ia menyuruh Janus dan yang lain untuk meninggalkannya saja di sini. Namun di sini Janus menolak, dia tetap melanjutkan perjalanan walaupun harus dengan memikul Smith. Keesokan harinya, Zoran dikagetkan oleh seekor ular yang melintas. Ia mengikutinya berharap ular tersebut menunjukkan sumber air. Dan ternyata benar, di sana ada air walaupun hanya sedikit dan bercampur dengan pasir. Dan dengan terpaksa mereka pun meminumnya. Setelah itu mereka menangkap ular tersebut untuk dimakan. Setelah berhari-hari melewati gurun pasir yang panas, akhirnya mereka pun menemukan sungai. Dan mereka berhenti untuk berendam, mendinginkan badan dan beristirahat di sana. Dan akhirnya sampailah mereka di tembok besar Cina, lalu mereka melewatinya dan terus berjalan. Setelah perjalanan panjang, mereka juga sampai ke perbatasan Tibet. Mereka disambut baik oleh penduduk asli sana. Diberi makan, minum, dan tempat beristirahat layaknya tamu. Pada saat sedang minum teh, Janus menanyakan rute menuju India. Lalu dijelaskan bahwa ada rute menyusuri gunung untuk sampai di suatu desa kecil di bagian sisi India. Namun cuaca pada saat itu tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan ke sana. Setidaknya mereka harus menunggu hingga musim semi tiba. Di sini Janus menganggap cuaca bukan suatu yang harus dia khawatirkan lagi. Akhirnya dia mengusulkan untuk pergi keesokan harinya. Namun yang lain mempunyai pendapat lain. Smith punya rencana untuk pergi ke Cina dan mencari pangkalan militer Amerika. Sedangkan Voss dan Zoran memilih untuk menunggu hingga musim semi tiba.
Namun keesokan harinya, ternyata Janus sudah berangkat sendirian. Fox dan Zoran yang mengetahui hal itu langsung bergegas menyusul Janus. Dan mereka bertiga pun berjalan melewati pegunungan yang dimaksud. Dan akhirnya setelah perjalanan panjang, mereka pun bertiga sampai di desa yang diceritakan oleh orang Tibet, yaitu India. Dan mereka pun disambut baik oleh penduduk di sana. Passport please. Never mind. Chalo. Setelah akhir dari perjalanan panjang, Janus, Fox, dan Zoran dari Siberia sampai ke India yang jaraknya kurang lebih 4.000 mil atau setara dengan 6.437 km. Setelah sekian lama menetap dan berlindung di India, Janus pun akhirnya kembali ke Polandia. Karena pada saat itu Polandia sudah terbebas dari para komunis. Sesampainya di Polandia, akhirnya halusinasi Janus selama ini itu menjadi kenyataan. Dan film pun berakhir. Beruntungnya kita yang lahir pada masa sekarang ini tidak lagi merasakan dijajah oleh negara lain. Tetapi tetap ingat pesan dari Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Saya pamit undur diri, terima kasih.